Vivo Y51 jadi amunisi terbaru Vivo yang mereka keluarin pas akhir tahun 2020 kemarin. Dan dari data di lapangan, ternyata Y51 juga jadi salah satu tulang punggung Vivo saat ini karena tanpa perlu diiklanin, HP ini banyak yang beli. Seenggaknya ada 4 kelebihan dan 3 kekurangan dari Vivo Y51 setelah gue coba. Oke, langsung aja dimulai dari kelebihan pertama soal baterai dan charger. Vivo ngasih baterai Y51 ini dengan kapasitas yang lumayan gede, 5000 mAh. Dengan baterai jumbo tadi, gue dalam sehari cuma butuh ngecas 1 kali aja. Misalnya cabut casan sekitar jam 9 pagi, dia baru minta ngecas lagi sekitar jam 7 malam. Buat pemakaian gue sehari-hari sih standar aja, tapi yang pasti online terus dan paket data nyala. Gue sering scroll-scroll timeline medsos dengan musik di Spotify dan main game sesekali, tapi paling sering sih nonton video di YouTube atau Netflix. Nah, kalau misalnya baterainya habis, gue tinggal colok charger yang emang udah support fast charge. Port yang dipakai itu Type-C dengan kepala charger 18 watt fast charge. Buat rata-rata pengisian baterai dari habis sampai penuh itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Lanjut lagi ke kelebihan Vivo Y51 yang kedua, yaitu soal RAM dan storage. Di Indonesia, Vivo Y51 itu pilihannya cuma RAM 8GB dan memori internal 128GB aja, nggak ada varian lain. Tapi buat gue, RAM dan storage ini udah lebih dari cukup. Gue sendiri nggak ngapa-ngapain, lebih suka streaming, nggak download, dan nyimpen data gede di handphone. Tapi kalau misalnya teman-teman suka download, rasanya memori 128GB ini nggak bakal cepet habis. 10 game AAA atau game kelas berat pun menurut gue masih bisa diinstal di sini. Diinstal doang ya, kalau dimaininnya sih nggak lancar-lancar banget. Kalau misalnya kehabisan storage, jangan khawatir. Vivo udah ngasih slot micro SD card yang bisa ditambah sampai 1 TB. Slot kartu memorinya ini juga mandiri alias nggak gantian sama dual SIM card nano. Sebelum gue bahas soal kelebihan yang ketiga, gue mau selingan dulu nih sama kekurangan yang pertama, yaitu soal SoC. Jadi Vivo Y51 ini kan pakai SoC Snapdragon 665 yang ditandemin sama GPU Adreno 610. Apakah SoC ini jelek? Iya nggak juga sih. Cuma ini kan chipset tahun lalu yang udah sering dipakai di HP-HP Vivo. Bahkan November 2019 aja Vivo udah pakai Snapdragon 665 di seri S1 Pro. Jadi kesannya kayak nggak ada beda gitu kan HP lama dan HP baru tapi pakai SoC yang sama. Soal SoC ini bukan pure kekurangan ya, karena walaupun gitu, performa Snapdragon 665 ini menurut gue masih cukup mumpuni. Apalagi Vivo Y51 punya RAM gede 8GB dan memori internal jumbo. Di tes benchmark, hasilnya lumayan bisa tembus 189 ribuan poin pakai Antutu versi 849. Sama waktu dipakai main beberapa game kompetitif kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, atau COD Mobile masih cukup playable. Ada mode khusus gaming namanya Multi Turbo 3.0 yang bikin sistem lebih optimal dan meminimalisir lag. Ada juga opsi buat matiin notifikasi, blokir telepon, esport mode, dan lain-lain. Buat OS-nya, Vivo Y51 udah makin kekinian karena pakai sistem operasi Android 11 dengan tampilan antarmuka Vantage OS versi 11. Vantage 11-nya Vivo nawarin desain yang lebih simpel dan minimalis. Buat akses notifikasi ataupun shortcut setting sekarang tinggal swipe dari atas aja, nggak perlu dari bawah lagi. Buat masuk ke app drawernya juga tinggal swipe ke atas aja, dan menurut gue tampilan animasinya sekarang juga jauh lebih smooth walaupun refresh rate layarnya yang gue pakai cuma 60Hz. Balik lagi ke kelebihan ketiga, yaitu soal desain. Desainnya sih emang selera ya, tapi kenapa gue jadiin kelebihan? Karena memang menurut gue desainnya cukup oke dan gak malu-maluin waktu dibawa nongkrong bareng sama teman-teman. Bentuknya dan dimensinya sih standar aja ya, kayak HP zaman sekarang. Nggak kompak-kompak banget, tapi masih asik waktu dipegang satu tangan. Dan soal ketebalannya ini, Vivo ngeklaim kalau Vivo Y51 adalah HP dengan baterai 5000 mAh paling tipis di kelasnya yang tebalnya itu cuma 8,3 mm. Buat desain backdoornya udah lebih bersih karena sensor fingerprint pindah ke samping. Istilahnya Ultra Fast Side Fingerprint. Jadi di belakang cuma ada rumah kamera plus logo Vivo aja. Kalau penempatan portnya ya standar lah di bawah. Kecepatan dan akurasi sensor fingerprintnya sih gue akuin cepat. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat, bisa langsung aja aktifin Face Unlock.
Kalau soal warnanya nih, sejujurnya gue lebih suka yang versi terang alias Crystal Symphony dengan finishing glossy atau glass light. Karena ya emang lebih menarik aja dibanding warna titanium sapphire ini, yang finishingnya matte. Keduanya sama-sama punya warna gradasi, cuma bedanya yang gue pegang sekarang lebih gelap. Tapi ada untungnya juga sih dikasih opsi warna gelap, bekas sidik jari pas dipegang backdoornya jadi nggak terlalu kelihatan. Desain kaca yang di belakang ternyata nggak berbanding lurus sama yang di depan. Kenapa? Bisa dilihat sendiri kalau Vivo Y51 masih ngandelin desain pony water drop yang menurut gue udah cukup ketinggalan. Secara ya kan desain-desain lebih ke punch hole sekarang. Entah kenapa Vivo masih cukup pede bawa desain layar tahun lalu ke smartphone akhir tahun. Soal desain yang kali ini gue nobatin jadi kekurangan kedua. Tapi dibalik desain layar yang agak jadul, nyatanya spesifikasi layar yang dipakai udah cukup bagus. Layarnya pakai panel IPS yang resolusinya itu Full HD Plus 1080x2408 pixel. Ukuran layarnya juga luas 6,58 inci dengan aspek rasio 82%. Buat pemakaian gue sehari-hari, layarnya nggak ada masalah. Khas layar-layar IPS pada umumnya lah. Kontrasnya oke, saturasi warnanya nggak over, dan waktu dipakai di bawah sinar matahari langsung juga brightness-nya cukup terang. Kekurangan ketiga yang ada di Vivo Y51 menurut gue adalah ketiadaan NFC. Buat sebuah smartphone harga 3 jutaan, rasanya NFC salah satu fitur yang nggak boleh ketinggalan. NFC ini sih menurut gue penting nggak penting, karena gue sendiri pakai pas mau lihat saldo atau isi kartu elektronik aja. Sisanya lebih sering dimatiin. Tapi ya kalian tahu sendiri lah ya, namanya netizen Indonesia udah ngeluarin uang 3 juta pasti mau lebih. Hal terakhir yang mau gue bahas di sini adalah soal kamera. Menurut gue, sektor fotografi jadi salah satu kelebihan dari Vivo Y51. Kamera utamanya itu yang paling gede 48 megapiksel, night kamera f1.79 yang kiri bawah lensa 8 megapiksel f2.2 super wide angle yang fungsinya sekaligus buat super bokeh. Terus yang terakhir itu 2 megapiksel lensa super makro. Buat hasil kameranya sih menurut gue udah cukup matang buat langsung diposting di sosmed. Kalau foto-foto outdoornya sih lumayan lah, saturasinya nggak terlalu over, dan detailnya masih bagus, dan dynamic range-nya masih bisa diandelin. Kalau kamera selfie-nya itu 16 megapiksel f2.0, menurut gue hasilnya sih khas Vivo banget, dimana muka gue agak sedikit lebih cerah dan mulus. Fokus mukanya ya dapet banget alias nggak blur, dan buat foto-foto bokehnya juga lumayan rapi. Tapi kalau videonya support sampai 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Selain bisa dipakai lensa standar, gue juga bisa rekam pakai lensa super wide angle. Oh iya, Vivo Y51 ini udah support ACE, jadi hasil videonya bisa lebih stabil. Dan berikut adalah video 4K 30 fps. Dan berikut adalah video dari kamera depan Vivo Y51. Beginilah hasilnya. Kayaknya segitu dulu ya berbagi pengalaman gue pakai Vivo Y51. Buat harga 3 jutaan menurut gue Vivo Y51 ini cukup worthy, terutama kalau kalian fans Vivo, terus pengen pakai HP baterai gede, kamera lumayan, dan desain backdoor yang agak beda dari Vivo-Vivo sebelumnya.